Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan jurusan Diploma 4 Transportasi Darat tahun 2017. Saat ini saya sudah 3 tahun 7 bulan bekerja di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Monggo dilanjut Pak. Sebelum kita masuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya memberitahu terkait dengan safety induction pada gedung ini. Yang pertama, untuk toilet, Bapak Ibu bisa langsung keluar ketika memang ingin ke toilet. Silakan bilang saja ke saya, langsung boleh keluar untuk keluar ruangan. Dan untuk posisi toilet berada di sebelah lift, ada di sebelah kiri lift. Untuk musola juga berada di lantai basement. Selanjutnya untuk assembly point, ketika terjadi gawat darurat, Bapak Ibu bisa langsung keluar. Di sana sudah tertera rambu fire assembly point. Bapak Ibu bisa melewati pintu yang ada di depan sini, lalu berkumpul di titik kumpul yang telah ditetapkan oleh gedung ini. Selanjutnya, ketika terjadinya gempa, silakan Bapak Ibu untuk dapat ke bawah kolong meja agar menghindari tertimpanya benda-benda yang ada di atas kita. Selanjutnya, saya akan membacakan terkait dengan tata tertib training. Yang pertama, mohon tidak merokok saat pada pelatihan ini. Yang kedua, selalu sopan, santun, stop berbicara di luar konteks. Selanjutnya, silent. Bapak Ibu bisa mensilentkan HP Bapak Ibu sekalian ataupun komputer yang ada di depan Bapak Ibu untuk dapat berkonsentrasi di paparan kali ini. Selanjutnya, Bapak Ibu juga smart. Pernyataan spesifik, singkat, dan padat. Manfaatkan waktu maksimal. Bila mana penyampaian yang kurang jelas atau logik pertanyaan agar menyampaikan tersebut betul-betul jelas dan dapat dipahami. Ketika ada paparan yang saya tidak jelas, silakan Bapak Ibu untuk menanyakan ke saya agar mendapatkan penyampaian yang betul-betul jelas dan dapat dipahami Bapak-bapak sekalian. Selanjutnya, seluruh peserta harap berperan aktif. Keempat, segera kembali ke ruangan ketika waktu selesai istirahat. Dan kelima, tidak masuk keluar ruangan pelatihan saat sedang dilakukan paparan. Selanjutnya, meneruskan jawaban Pak Adi tadi, siaga itu ada beberapa macam atau ada singkatannya. Yang pertama adalah siapkan fisik, mental, dan kendaraan. Jadi kita harus menyiapkan fisik kita, mental kita, serta kendaraan kita. Kenapa kita harus menyiapkan fisik, mental, dan kendaraan? Fisik itu merupakan bagian yang sangat penting bagi faktor manusia. Ketika kita kelelahan fisik, kelelahan mental, otomatis akan meningkatkan terjadinya kecelakaan di jalan. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Yang A adalah awali dan akhiri dengan berdoa. Kita sebagai umat manusia yang berketuhanan, pastinya saat awal atau akhirnya suatu kegiatan akan diiringi dengan doa. Selanjutnya, untuk G adalah gunakan alat pelindung diri. Dan terakhir, A adalah antisipasi dalam mengemudi. S lagi. Saat ini saya akan menerangkan terkait dengan kesiapan kita dalam berkendara terkait dengan fisik, mental, serta kendaraan. Yang kita tahu, fisik, mental, dan kendaraan ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan berkendara. Yang pertama yang harus kita pahami betul adalah apakah fisik kita serta mental kita sudah siap dalam berkendara. Mengapa demikian? Banyak sekali faktor terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kelelahan fisik serta kelelahan mental. Yang harus kita lakukan adalah seimbangkan asupan makanan dengan kegiatan yang akan Anda lakukan. Jangan lupa makan buah serta vitamin, dan serta hindari makanan-makanan yang berupa junk food atau gorengan-gorengan. Selanjutnya, siapkan air mineral. Mengapa kita harus menyiapkan air mineral ketika kita sedang berkendara? Ada yang tahu? Mungkin Pak Dr. Bobi bisa tahu kenapa? Agar fokus, agar kita terhidrasi, Bapak Ibu sekalian. Mengapa terhidrasi? Karena terlalu banyak kita berkendara dan tanpa ditemani dengan sebuah air minum atau kesiapan air mineral sendiri, badan kita bisa terdehidrasi.
Seperti itu. Jadinya itu akan menurunkan fokus kita saat kita berkendara. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika berkendara siapkanlah selalu botol air mineral di kendaraan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, siapkan rute perjalanan berikut rute alternatifnya. Mengapa demikian? Mungkin Pak Ipo bisa bantu saya. Mengapa sih kita butuh rute perjalanan berikut rute alternatifnya ketika kita berkendara? Ya, biasanya kita berkendara itu menghadapi macet. Kemudian biasanya macet, kemudian rute perjalanan memudahkan kita untuk merencanakan perjalanan. Siap. Terima kasih Pak Ibu. Jawabannya sangat betul sekali. Mengapa kita harus menyiapkan rute perjalanan? Karena kita tahu sendiri di jalan itu kita banyak sekali terjadinya kemacetan. Ketika terjadinya kemacetan, otomatis itu akan menimbulkan yang namanya kelelahan fisik. Semakin macet ya otomatis kelelahan fisiknya juga semakin bertambah. Ketika kita sudah menyiapkan rute perjalanan, otomatis kita akan mengetahui rute-rute mana saja yang memang kita dapat lalui agar kita tidak kelelahan fisik. Nah, untuk itu mengapa sih kita harus menyiapkan rutenya serta alternatifnya? Misal kita mau pergi ke Bekasi. Di Bekasi kan ada kita lewat jalan inner ring road ataupun outer ring road. Kita bisa lihat sekarang sudah zamannya teknologi. Kita bisa lihat dari Google Maps mana kira-kira jalan yang tidak macet. Kalau misalnya jalan tolnya macet, berarti alternatifnya apa? Agar kita tidak terjebak dalam kemacetan. Bisa saja kita nggak lewat tol, bisa kita lewat Jatinegara, atau yang dari arah Depok bisa melewati jalan dari Cilengsi. Nah, itu merupakan penyiapan rute perjalanan berikut rute alternatifnya. Selanjutnya, rencanakan tempat istirahat. Dan terakhir yang paling penting, pengisian BBM. Kenapa saya bilang penting? Pernah satu kejadian Bapak Ibu sekalian, di tahun 2016 kita tahu adanya kemacetan yang luar biasa di Brebes exit. Karena apa? Karena masyarakat itu euforianya ada dalam tol baru dan mereka berpikir akan lancar di sana. Tapi ternyata apa? 3 hari 3 malam mereka tidak bergerak dan BBM mereka habis. Dan di sana menimbulkan kematian yang jumlah kematiannya cukup lumayan besar. Sekitar 50 orang lebih saat di tahun tersebut. Dan itu merupakan tahun yang benar-benar hitam bagi perhubungan darat sendiri. Karena banyaknya orang yang meninggal disebabkan kelelahan fisik karena terjadinya kemacetan yang berhari-hari. Untuk itu, silakan siapkan juga alternatif pengisian BBM ketika Bapak Ibu sekalian berkendara. Agar apa? Agar kita tidak kehabisan juga BBM-nya. Itu merupakan contoh kecil dari kenapa kita butuh penyiapan fisik serta mental, serta apa saja yang kita perlukan agar fisik dan mental kita tidak terlalu drop atau tidak turun. Selanjutnya kita juga harus yang namanya menyiapkan kendaraan kita. Kita bisa menggunakan rumus balok. Apa sih balok? Balok itu adalah bodi, ban, dan bahan bakar. A-nya adalah air aki, air radiator, air wiper, dan alat, serta L-nya adalah listrik dan lampu. O-nya adalah oli, rem atau kopling, mesin, power steering, persneling gardan, dan K-nya adalah karet dan kertas. Kenapa kita harus menyiapkan balok ini? Balok ini bukan merupakan suatu step yang kita harus ikutin satu-satu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini mengingatkan kita, kita harus ngecek bodi, kita harus ngecek ban. Kenapa kita harus mengecek itu semua? Agar kesiapan dalam berkendara kita secara sempurna, agar tidak terjadinya kecelakaan. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita ketahui sendiri, banyak juga terjadi kecelakaan dikarenakan kendaraan yang tidak laik pada jalannya. Kalau data dari Korlantas, sekitar 9%-nya itu disebabkan faktor kendaraan. Bisa karena bannya sudah tidak layak. Kalau kita tahu sendiri, ban itu adalah masa umurnya sekitar 2 tahun.
Kalau memang misalnya ban tersebut kita tidak gunakan atau kendaraan tersebut jarang kita gunakan, masa berlakunya itu bisa sampai 5 tahun. Tetapi umur ban itu ada masanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu dia merupakan bahan dasar karet. Karet lama-kelamaan itu akan kaku dan juga akan timbulnya keretakan. Oleh sebab itu, kenapa kita juga harus mempersiapkan kendaraan yang layak jalan agar nantinya kendaraan kita yang kita gunakan tidak ada trouble saat di jalan. Next. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita ketahui ini data merupakan data dari Korlantas yang saya ambil. Setiap 3 jam orang meninggal akibat kecelakaan di Indonesia. Dengan 61% adalah faktor manusia yang disebabkan kurangnya istirahat, kelelahan fisik, kelelahan mental, ataupun hal-hal lain. Selanjutnya 9% adalah faktor kendaraan, 30% adalah faktor prasarana dan lingkungannya. Kita ketahui sendiri di Indonesia masih banyaknya jalan-jalan yang rusak. Ada jalan berlubang terkena kendaraan roda 2, akibatnya jatuh dan terlindas kendaraan roda 4. Itu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya 72% terjadi oleh sepeda motor. Selanjutnya mobil penumpang sekitar 12%, bus 5%, mobil barang 9%, dan kendaraan tidak bermotor 2%. Ini merupakan data real Bapak Ibu sekalian. Kenapa pentingnya kita menyiapkan fisik kita, mental kita, serta kendaraan kita agar mengurangi faktor kecelakaan lalu lintas. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ditanyakan dari bapak-bapak sekalian. Pak Ivo, Pak Wahyu mungkin cukup. Pak Hadi, ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Suratio? Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Next. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ada satu kutipan dari Nelson Mandela adalah, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadinya ilmu itu bisa mengubah dunia. Jadi jangan sampai kita malas untuk mencari ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan kita cari, kita gali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat merubah dunia ini menjadi lebih baik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terjadi suatu gempa, situasinya darurat. Baik, Sudah, Ibu. Sebelum mulai materi, Dilanjut langsung. Ya. kita akan lanjut ke tata tertib training. Jadi untuk kelancaran kita pada pagi ini, saya akan menjelaskan tata tertib training kita tentang keselamatan berkendara. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu menggunakan pakaian Pas wawancara di itu menggunakan berkendara. Sudah berkendara dari semua ya. Oke, baik Yang kedua, fokus pada materi. Tolong pada ini ke depan. masih nggak sih di laptopnya? Karena ini materi penting sekali, jadi jangan sampai bapak-bapak melewatkan materi yang sangat penting ini. Terima kasih. Dan yang ketiga, kita akan interaksi, ada sesi tanya jawab. Jika ada yang tidak paham ataupun misalnya sudah paham, itu bisa nanti ditanyakan. Kita komunikasi dua arah biar kelas ini hidup dan antara siswa dan pemateri. Kemudian kita langsung slide yang pertama adalah keselamatan berkendara. Apa sih keselamatan berkendara itu? Keselamatan berkendara atau safety driving adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara demi menciptakan suatu kondisi di mana kita berada pada titik yang tidak membahayakan pengendara lain. Jadi Bapak Ibu yang ketika berkendara itu harus safety driving. Contohnya yang simpel adalah ketika kita menggunakan sepeda motor, yang minimal menggunakan helm karena kepala ini cuma ada satu. Jadi kita harus safety driving. Kemudian itu kendaraan motor. Jadi contohnya adalah ketika kita menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih. Jadi Bapak Ibu harus
harus menggunakan safety belt dan lain-lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tagline hari ini adalah tentang keselamatan berkendara. Yang pertama adalah sabuk pengaman, yang kedua adalah headrest, yang ketiga adalah airbag. Jadi sabuk pengaman ini berfungsi untuk menahan benturan jika terjadi suatu kecelakaan. Terkadang kita Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ada yang asesor menggunakan sabuk pengaman, dia tidak digunakan Jadi di tubuh, pada tapi di kesempatan belakang. ini saya Jadi mengangkat dia hanya materi itu padahal itu tidak. manajemen risiko Jadi sama-sama. mengemudi kendaraan ringan ataupun light vehicle. Ini merupakan kesempatan untuk dalam rangkaian pelatihan COD. Mohon izin, perkenan, Bapak Ibu sekalian, Pak Hadi dan Jadi sabuk pengaman itu Bapak Ibu sekalian, untuk saya bisa memimpin sesi pada kesempatan pada pagi ini. Baik, sebelum memulai kelas saya mohon Bapak Ibu sekalian tinggalkan dulu pekerjaan yang lain. Kita fokus dulu pada sesi kesempatan ini. Mohon dicek di WhatsApp grup POT pelatihan. Saya sudah kirimkan soal pretest, ya, bisa diakses. Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Ya, silakan dikerjakan, silakan diakses dulu. Nanti di sesi akhir pun sudah saya lakukan podcast. Nanti di sesi akhir materi saya akan berikan waktu kembali kurang lebih 3 menit untuk mengerjakan podcast. Terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk pretestnya dikerjakan. Waktu dan tempat saya persilakan kurang lebih 3 biasanya sampai 5 sabuk menit. pengaman Silakan. ini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 6 bahwa setiap orang yang berkendara roda 4 atau lebih itu wajib menggunakan sabuk keselamatan. Jadi di undang-undang tersebut, jadi baik penumpang maupun pengendara itu wajib menggunakan sabuk keselamatan. Oke, lanjut. Kita langsung ke ada dua yang harus digunakan keselamatan itu. Yang pertama, ketika tingginya di bawah 140 cm atau misalnya bayi atau misalnya yang masih berusia sekali itu menggunakan booster atau baby seat. Jadi posisinya adalah digunakan di belakang. Sudah bisa diakses. Kemudian itu nama adanya headrest. Headrest itu adalah untuk penahan benturan kepala bagian belakang. Saya tidak banyak hanya 5. Jadi kalau misalnya bapak misalnya posisi headrest itu menentukan sejauh mana jika situasi darurat itu terjadi. Maka headrestnya terlalu bawah, berarti otomatis kepala ini akan tertekuk. Itu tidak safe. Jadi posisinya ada di tengah seperti ini. Posisi headrest seperti contoh seperti di gambar seperti ini. Karena itu terjadi situasi darurat kita sudah safety driving. Kemudian yang ketiga adalah airbag. Jadi airbag ini adalah balon-balon komponen nitrogen yang berfungsi untuk menahan jika terjadi benturan. Jadi ketika ada suatu accident, misalnya tabrakan, airbag itu akan keluar di titik-titik fokus tertentu. Jadi kita juga harus safety driving dari 3 ini, pengaman, headrest, dan airbag. Mungkin dari itu penjelasan singkat atau gambaran dasar tentang materi ini. Pak Bayu bagaimana? Siap, Pak. Ya. Yang ini yang tadi saya jelaskan sabuk pengaman. Nah, ini adalah salah satu tadi contoh sabuk pengaman. Ini adalah baby seat seperti ini. Ya, Jadi waktu posisinya kurang lebih adalah 1 menit lagi. di belakang. Ada kendala mungkin jaringan internet dan lain-lain. Lebih baik. Saya cuma benar keluar. Oke. Seperti ini kan. Maksud gimana? Taruhnya menurut keluar ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya. Tadi yang Baik, jika demikian ya.
jika sudah selesai, mohon izin kita sedikit ice breaking ya. Tadi mungkin Bapak yang sebelumnya juga sudah, ini untuk sekedar penyegaran di sesi-sesi. Sederhana saja ya, karena waktunya juga terbatas. Nanti jika saya instruksikan semangat pagi, maka jawabannya Bapak Ibu sekalian pagi, apa kabar luar biasa. Kemudian tepuk tangan ya. Boleh ya, kita coba ya. Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik ya. Kabar dari saya ya. Ikutin. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangannya banyak. Terima kasih ya. Ya. Itu sedikit ice breaking ya, karena waktunya tidak banyak. Sebenarnya saya punya banyak kamus ice breaking untuk penyegaran kita, tapi nanti kalau kebanyakan justru sampai pembelajaran tidak tercapai. Baik, Jim, pada kesempatan pada pagi ini sebelum memulai pelajaran kita berdoa beragama kepada masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, saya mau cek dulu. Kelas ini sudah ada perangkat kelasnya belum? Sudah, siapa ketua kelasnya? Oke, Pak Cur ya. Oke, Pak Cur, saya nanti minta tolong dibantu ya kalau ada trouble. Nanti tolong ketua kelas sebagai wakil dan absen dan lain-lain. Mohon, saya belum ada absennya ini. Tolong nanti absensinya saya dibantu. Saya cek. Infonya peserta kemarin ada kurang lebih ini kelas ini 7 ya. Benar ya Pak Sur ya? Benar ya 7 ya. Oke. Ya, rasanya mention saya jangan sampai nanti di kelas saya ada peserta yang sedang di jalan dan ada trouble kecelakaan ini. Tentunya kita harus hanya mention seperti itu saja. Kalau sudah cukup sudah. Nanti Pak Sur tolong di ini sebagai ketua kelas. Silakan kalau ada kendala nanti silakan ke Pak Sur. Langsung saja materi saya hari ini yaitu judulnya manajemen risiko mengemudi light vehicle. Materi ini saya sampaikan pada kesempatan pelatihan TOT Defensive Driving di Hotel Adria Gading Serpong 20 Oktober 2022. Nah, ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Saya perkenalkan ya, please introduce myself ya, sedikit English ya, karena ini juga judul trainingnya kan defensive driving. Jadi sedikit-sedikit saya coba ini ya, campur nanti ya. Oke, kurikulum vitae. Nama saya Ivo Askano Sinukaban, SSIP, usia saya 36 tahun, tepat tanggal lahir saya jadi tua 20 November 1985, agama saya Katolik. Alamat tinggal saya saat ini yaitu rumah dinas DT Tadi Mempawah, Jalan Lingkar Timur, Desa Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Ada yang sudah pernah tahu rumah dinas DT Tadi Mempawah? Tahu semua ya. Oke, sip, nggak apa-apa. Jabatan kerja saya itu Kepala Sistem Manajemen Mutu dan juga tugas tambahannya di Satuan Penjamin Mutu. Ya, email saya ivo@oskano@gmail.com, email office-nya itu ivo_oskano@dev.go.id. Nomor handphone saya ada di sini. Sudah saya kirim materi. Oh ya, saya lupa, saya ingatkan kembali, materi sudah saya kirim di grup WA ya. Silakan diakses di grup WA-nya. Materi sudah saya kirim. Nomor handphone saya ada di situ. Nomor WA saya yang ini ya, 0817606322. Jika ada nanti diskusi lebih lanjut ya. Ataupun jika ada nanti permintaan mengajar di kesempatan yang lain silakan, saya dengan senang hati ya. Kalau waktunya tersedia dan pimpinan menyetujui. Ya. Nah, sebelum kita mulai kelas ini perlu kita untuk sedikit mengetahui tentang safety introduction ya, safety introduction di dalam pembelajaran kita ini. Mungkin di sesi saya ini untuk belajar teori, maka safety introduction yang saya berikan adalah terkait dengan kantor. Nah, apa safety introduction yang kemungkinan ini ya, keselamatan dalam kerja yang kita saat ini? Yang pertama itu ada kemungkinan terjadi gempa. Bila mana selama sesi seminar terjadi gempa, maka yang dilakukan itu adalah yang pertama adalah drop. Apa ini drop? Kita karena gempa itu sifatnya nanti bisa merusak struktur bangunan, bisa runtuh dari atas ataupun dari samping, maka kita harus melindungi diri kita terlebih dahulu dengan cara seperti apa? Ke bawah,
meja. Ya, nanti saya praktekkan seperti ini meja ya. Silakan nanti di bawah meja langsung saja menunduk masuk ke bawah meja. Nah, kemudian yang kedua adalah cover. Cover itu adalah kita mendapatkan cover dari perkerasan yang ada di atasnya ya. Kemudian hold on, hold itu kita menutupi kepala. Apa fungsinya? Belum tentu meja ini bisa menahan beban ada di atas. Dengan kita memberikan perlindungan, maka kita akan lebih safety. Jadi itu kemungkinan risiko kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di sini. Mungkin kalau banjir kayaknya tidak. Dan kemudian jika masih ada waktu nanti ikutin saya. Silakan dilihat di sebelah kanan. Sana ada free assembly point. Itu merupakan titik kumpul kita nanti sambil nanti kita ada menunggu instruksi dari manajemen gedung ya terkait dengan SOP keadaan darurat. Baik, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, lanjutkan. Ya. Kata tertib, ya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mr. Bayu ya, Pak Bayu sudah disampaikan tata tertibnya seperti apa sebelumnya. Sedikit saya review lagi ya. Yang pertama itu tidak diperkenankan smoking ya, smoke bagi yang bapak ibu yang merokok, saya juga merokok, tidak diperkenankan untuk merokok di ruangan ini ya. Kemudian 5S, apa itu 5S? Sopan, santun, stop, silent, smart. Kemudian seluruh peserta berperan aktif ya. Nanti saya akan memastikan bapak ibu sekalian semuanya aktif dalam pembelajaran saya. Kemudian segera kembali ke ruangan ketika waktu istirahat selesai ya. Kemudian tidak keluar masuk ruangan pelajar. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Baik, jika tidak ada kita lanjut saja ya. Kemudian masih dalam tata tertib training ya, sesi praktek. Nah, kebetulan pada jam pelajaran saya tidak praktek, maka ini cukup diketahui saja. Silakan dibaca, ada di grup WA, materi sudah saya share. Saya tidak akan membahasnya terlalu jauh. Mungkin nanti di struktur yang memiliki jam praktek lebih dalam penjelasannya. Kemudian, ya kita masuk kepada materi. Seperti pada judul pada materi yang saya berikan adalah manajemen risiko kecelakaan light vehicle. Ya, mungkin Pak Bayu sebagai pendahuluan. Nah, ada kira-kira definisi light vehicle itu apa ya? Light vehicle. Light vehicle. Betul. Light vehicle adalah kendaraan ringan. Kendaraan ringan. Kendaraan ringan. Dia jadinya kapasitasnya kecil. Ya. Lalu kalau bisa kita bilang itu adalah kendaraan keluarga. Kendaraan keluarga. Ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bayu ya. Ini mohon maaf Pak Bayu. Saya nggak ada, saya ini ya sedikit berikan applause, saya berikan permen tambahan untuk di sini. Iya, terima kasih ya. Ya, sehubungan dengan seperti itu ya, kendaraan ringan itu jadi kita di dalam materi saya ini kita tidak membahas yang namanya mengemudi truk, tidak membahas yang mengemudi bis. Kita hanya spesifik membahas defensive driving untuk kendaraan ringan ya. Bahasa teknis ataupun bahasa transportasi itu adalah kendaraan ringan. Apa itu kendaraan ringan? Kendaraan ringan itu terdiri dari ya, mobil ya, mobil MUV, SUV, mobil penumpang, mobil keluarga, angkutan umum itu kendaraan ringan. Nah, overview-nya adalah kecelakaan itu menelan biaya kerugian sebesar 215 triliun per tahun. Nah, ini data ini saya peroleh dari IRSA dan sumber datanya adalah ADB. Apa itu ADB? Asian Development Bank. Artinya Asian Development Bank mereka sudah meneliti bahwa di Indonesia itu terjadi kecelakaan dan mereka menghitung cost-nya ataupun kerugiannya itu adalah 215 triliun. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada yang punya pengalaman nggak di sini bekerja dengan angka sebesar 215 triliun? Boleh saya tahu? Oke. Tentunya bagi Bapak Ibu sekalian sulit membayangkan. Saya sendiri pengalaman kerja saya di Sekretariat SDM itu saya pernah mengutang-atik angka sebesar 5 triliun. Berarti kalau 215 triliun ini pastinya bekerja di mana nih? Di Bapenas bisa ya, peneliti bisa, dosen senior, profesor, mereka biasanya main di angka-angka ini. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu sekalian pengalaman juga menjadi pengetahuan menjadi penting untuk mengikuti materi saya.
karena sehingga peserta didik diharapkan bisa membayangkan, bisa merasakan ketika saya menemukan angka 210 itu apa itu dampaknya. Nah, seperti itu. Untuk sebagai saya tambahkan sedikit pengetahuan, Kementerian Perhubungan itu memiliki anggaran sebesar 60 triliun. Artinya kalau 200 triliun ini saya bagi-bagi anggarannya kurang lebih 10 kementerian. Nah, begitu besarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana terhadap infrastruktur transportasi? Nah, ini kalau kita membangun jalan, pertumbuhan kendaraan bermotor semakin tinggi, kemudian prasarana jalur transportasi tanpa dilakukan penekanan terhadap angka kecelakaan ini, maka itu bisa jadi bumerang, itu bisa jadi bom waktu Bapak Ibu sekalian. Maka pelatihan defensif driving ini menjadi penting. Apa menitik beratkan kepada perilaku pengemudi. Nah, inilah yang harus kita tekan. Perilaku personal yang ketika mengemudi punya SIM belum tentu jaminan Bapak Ibu tidak celaka ya. Ada yang tidak punya SIM, boleh katakan? Oke, pernah celaka? Pernah. Berarti sertifikasi ataupun SIM itu tidak menjadi jaminan Bapak Ibu tidak celaka ya. Jadi kita adalah selalu mengulang-ulang apa yang sudah kita miliki, kita ulang-ulang, kita ingatkan kembali sehingga kita menjadi lebih aware. Oke, next ya. Maka kecelakaan itu ataupun mengemudi itu kita harus manajemen, kita harus mengatur resiko dan kemungkinan resiko mengemudi kita dalam berkendara itu kita harus manage sehingga kita tidak celaka. Apa itu manajemen risiko? Risiko itu adalah proses kita mengidentifikasi, menganalisa, action, kemudian monitor, kontrol, pengendalian. Nah, ketika kita mengemudi di jalan, kita identifikasi apa sih kemungkinan. Nah, dengan kita sudah melakukan identifikasi ini sudah namanya kita sudah masuk dalam kategori apa? Defensive driving. Nah, yang selama ini kita mengemudi, kadang-kadang saya mau ngajak Pak Dokter, langsung jalan dengan pertimbangan. Nah, sekarang semakin kita mendapatkan pengetahuan ini, kalau kita mau jalan, kita semakin antisipatif. Kita juga bisa mengidentifikasi apa risikonya. Tadi yang disampaikan seperti Bapak Ibu sebelumnya, merencanakan rute perjalanan. Ya lebih ini ya, istilahnya dari waktu kita kunci start itu dari yang biasa mungkin hanya 3 menit sekarang bisa tambah waktunya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menekan angka kecelakaan tadi, resiko kecelakaan. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan? Oke, baik. Kemudian bahaya itu apa sih? Nah, bahaya itu adalah sesuatu yang berpotensi merugikan. Bahaya adalah sifatnya ada dimanapun mereka berada atau dipindahkan, tetap masuk di dalam kategori yang berpotensi merugikan. Apa itu contohnya? Contohnya itu adalah objek, kemudian perilaku, lingkungan, kondisi fisik, dan cuaca. Oke, sampai di sini soal nomor 1 pada sesi pretest sudah bisa diselesaikan tadi ya. Ya, silakan dicek kembali yang jawabannya salah. Nanti sembari diingat, nanti di sisi post-test sudah bisa diselesaikan. Ya. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Pak Frans mungkin ada yang tahu? Oke, dan next